Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Febrianto, absen 7. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Safira, absen 11. Perkenalkan, nama saya Agni Setia Budi Rajo, absen 6. Perkenalkan, nama saya Astia Tristari, absen 10. Yang pertama yaitu pengertian sketsa. 1. Menurut KBBI, sketsa adalah lukisan yang cepat, gambar sebuah rancangan, reng-rengan, dena, bagan, pelukisan dengan kata-kata yang terkait suatu hal berupa garis besar. Yang kedua, secara etimologis, kata sketsa diadaptasi dari bahasa Inggris sketch yang awalnya berasal dari bahasa Yunani sedos extempore, di mana artinya adalah sebuah gagasan tanpa persiapan. Yang ketiga, menurut para ahli yaitu Aisman Effendi, pengertian sketsa adalah suatu perpaduan dari proses melihat, merasakan, menghayati, berpikir, ekspresi, empati, serta bersikap. Dengan begitu, sketsa melibatkan kedalaman jiwa dan kepekaan dari suatu institusi seseorang terhadap suatu objek yang akan direkam. Yang keempat, menurut Buchmutar, pengertian sketsa adalah suatu ungkapan yang paling esensial dalam seni dan berfungsi sebagai media dalam proses kreativitas dan sekaligus sebuah karya. Yang kelima, menurut Eko Prawoto, arti sketsa adalah sebuah desain awal atau planning ketika akan menciptakan sebuah lukisan. Sketsa merupakan gambaran sementara di atas kertas atau kanvas yang digunakan sebagai awal untuk membuat lukisan asli yang aktual. Yang kedua yaitu jenis-jenis sketsa. Sketsa dapat dibuat dengan berbagai cara sesuai dengan keperluannya. Mengacu pada definisinya, adapun beberapa jenis sketsa adalah sebagai berikut. Yang pertama, sketsa gambar garis besar. Sketsa yang dibuat dalam bentuk gambar, garis-garis sederhana tanpa rincian dan belum selesai. Kedua, sketsa cepat. Sketsa yang dibuat dengan menggunakan beberapa garis besar saja untuk memperlihatkan citra pada sketsa yang telah selesai. Yang ketiga, studi sketsa. Sketsa yang dibuat dalam bentuk coret-coretan, cepat dan kurang terperinci, di mana tujuannya untuk memberikan gambaran umum lukisan. Yang ketiga, fungsi sketsa. Dalam pembuatan suatu sketsa tentu ada fungsi yang ingin dicapai. Berikut beberapa fungsi dibuatnya sketsa. 1. Sebagai gambar awal untuk meminimalisir kesalahan dalam membuat gambar atau lukisan. Yang kedua, membantu pengamatan seorang seniman dalam memulai karyanya. Yang ketiga, sebagai gambaran awal tentang suatu tema yang akan dibuat lukisan atau gambar. Yang keempat, membantu meningkatkan kemampuan seniman dalam mengkoordinasikan hasil pengamatan dan keterampilan tangan. Berikut unsur-unsur sketsa. 1. Garis. Unsur utama dalam sketsa yang terdiri dari garis vertikal, horizontal, dan melengkung. 2. Warna. Kombinasi warna hitam dan putih yang memberikan efek gelap dan terang dari gambar sketsa yang dibuat. 3. Bidang. Bagian yang terbentuk dari garis-garis yang dapat disatukan dan dapat menjelaskan bagian kecil dari suatu gambar karena merupakan bagian dari bentuk. Bentuk gabungan dari beberapa bidang yang dapat membuat suatu sketsa memiliki arti dan dapat dikenali. Yang terakhir, efek pencahayaan. Efek yang diberikan pada sketsa sehingga gambar yang dihasilkan terlihat tegas dan jelas. Yang kelima adalah aturan dalam membuat sketsa, yaitu membuat gambar kerangka.
Contohnya, kerangka gambar dibuat dengan menggunakan garis berupa garis mendatar atau melengkung. Kerangka gambar juga bisa dibuat dengan menggunakan titik-titik. Kedua, menggambar garis sekundernya. Garis sekundernya dibuat tanpa pengasan gambar dengan tebal tipisnya gambar. Menebalkan garis sketsa. Menebalkan garis yang sudah dibuat sebenarnya sudah benar, tetapi memberikan efek terang dan gelap pada bentuk yang sudah dibuat sehingga gambarnya lebih bagus. Dan yang keenam, teknik membuat sketsa. 1. Teknik linier, yaitu teknik yang digunakan untuk membuat sketsa dengan menggunakan garis sebagai unsur yang paling utama. Kedua, teknik pointillis, yaitu teknik yang digunakan untuk menggunakan sketsa dengan menggabungkan beberapa unsur, yaitu titik yang nantinya membentuk suatu objek. Yang ketiga, teknik arsir, yaitu teknik yang digunakan untuk membuat sketsa dengan arsiran dari garis-garis. Teknik Dussel hampir mirip dengan salah satu teknik lainnya, yaitu teknik arsir, namun pada teknik Dussel ini garis-garisnya dibuat lebih halus. Dan yang terakhir, teknik Dussel hampir mirip dengan salah satu teknik lainnya, yaitu teknik arsir, namun pada teknik Dussel ini garis-garisnya dibuat lebih halus. Dan yang terakhir, teknik blok, teknik yang digunakan untuk membuat sketsa dengan menutupi objek yang hanya menggunakan satu warna saja, biasanya warna gelap. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.